Salam saudaraku, video ini adalah sebuah percakapan tentang Allah. Ketika kita membicarakan tentang Allah, maka hal yang pertama yang sangat penting adalah perihal pertanyaan mengenai keberadaan Allah. Apakah Allah itu ada? Ini adalah sebuah pertanyaan yang paling penting. Tetapi apakah Allah itu ada merupakan pertanyaan yang berbeda dengan apakah kita dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Tidak ada satupun pengertian akhir yang absolut termasuk mengenai keberadaan Allah yang dapat dibuktikan atau disangkal. Riset ilmiah merupakan metode investigasi yang paling disukai pada masa sekarang ini. Metode itu menyelidiki sesuatu mengenai pengamatan dan pengukuran yang berulang kali dilakukan. Tetapi ketika kita melakukan penelitian tentang keberadaan Allah dengan metode ini, maka konsep yang non-material, sebagaimana Allah adalah pribadi yang non-materi, itu tidak dapat diamati atau diukur secara berulang kali. Jadi metode ilmiah tidak dapat menguji pengetahuan sejarah, filsafat, moral, atau sesuatu yang religius. Karena itu, metode ini tidak dapat mengungkapkan keberadaan Allah, atau katakanlah tidak dapat membuktikan kebenaran dari sesuatu mengenai Dia. Ini sama halnya dengan kebenaran mengenai sejarah Julius Caesar, Plato, Aristoteles, dan yang lainnya. Kita memiliki bukti yang banyak ya bahwa ia pernah ada. Dan sejarah tidak pernah berulang kembali. Dan kita tidak ada alasan untuk meragukan bahwa orang-orang yang saya sebutkan tadi itu tidak pernah ada dalam sejarah. Demikian juga ketika kita membicarakan terkait dengan emosi manusia. Ini juga tidak dapat diamati atau tidak dapat terukur. Senyuman di wajah para ayah dan ibu ketika menyaksikan anak mereka lahir ke dunia ini, itu dapat terlihat. Tetapi apakah kita bisa mengukur sukacitanya sendiri? Tentu tidak. Jadi kepercayaan atau ketidakpercayaan orang kepada Allah itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia atau kurangnya bukti-bukti itu. Sebagaimana kepercayaan atau ketidakpercayaan mengenai Julius Caesar, Plato, Aristoteles, dan orang-orang yang hidup di abad 1 sebelum Masehi itu sendiri, maka emosi itu bukanlah buktinya. Nah, ketika kita berbicara mengenai keberadaan Allah, ada 3 hal penting yang perlu kita pertimbangkan. Ya, yang pertama itu adalah Alkitab. Nah, kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam Alkitab. Karena memang Alkitab mengungkapkan mengenai keberadaannya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah dicatat oleh Alkitab bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selebihnya mengenai keberadaan dan kehadiran Allah yang aktif itu memenuhi ke-66 kitab yang ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab sudah memulai di Kejadian 1 ayat 1 memperkenalkan bahwa Allah itu ada. Dan itu berlanjut terus ya dalam kitab Kejadian, Keluaran sampai kepada Wahyu. Ya, kitab ke-66 dari Alkitab bahwa Allah aktif. Ya, karena itu saudaraku, orang-orang Kristen itu menerima Alkitab sebagai suatu kebenaran dan bukti-bukti yang cukup telah tersedia dari halaman-halaman Alkitab. Nah, hal kedua terkait dengan keberadaan Allah ini, buktinya bisa kita temukan di alam semesta. Nah, alam semesta yang ada ya, ini merupakan bukti
Allah memperkenalkan tentang keberadaannya, ya, termasuk juga dengan natur manusia. Dalam Roma 1 ayat 20 kita diberitahukan bahwa keberadaan Allah yang tidak terlihat itu dapat terlihat melalui ciptaannya. Saya akan bacakan Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, jadi apa yang tidak nampak dari Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, keberadaannya, itu bisa nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ya, begitu juga dalam Mazmur 19 ayat 2 tercatat bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Desain manusia yang sangat kompleks dan rumit ini juga dipenuhi dengan suatu tujuan, ya, melebihi ciptaan-ciptaan lainnya. Sadarkah kita bahwa keberadaan kita ini sebenarnya lebih, ya, daripada ciptaan-ciptaan yang lain? Karena apa? Karena semua kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang membuat manusia berbeda dari ciptaan yang lainnya. Ya, jadi semua manusia yang diciptakan menurut gambar Allah itu dapat merasakan realitas dari keberadaan Allah kita. Nah, dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15 tercatat bahwa apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat ini sangat mengesankan, ya, bahwa adanya suatu perasaan tentang Allah bahkan di antara orang-orang yang tidak memiliki wahyu Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, hal yang ketiga, ya, mengenai keberadaan Allah ini, apakah Allah itu ada, adalah argumen-argumen filsafat yang logis. Nah, ketika kita berbicara tentang filsafat, ya, ada pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab. Nah, keberadaan Allah merupakan satu-satunya jawaban yang masuk akal dan logis bagi sejumlah pertanyaan yang besar. Nah, sedikitnya ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah terjadinya alam semesta ini? Nah, segala sesuatu yang memiliki permulaan itu sudah pasti memiliki penyebab. Oleh karena itu, hukum-hukum fisika menyatakan bahwa alam semesta memiliki suatu permulaan, sebuah titik awal yang merupakan sebab yang tidak disebabkan. Uncaused cause. Jadi, pertanyaan pertama ini jawabannya adalah Allah. Ya, pertanyaan yang kedua, mengapa alam semesta begitu kompleks tetapi juga teratur? Nah, saudara bisa melihat, ya, bagaimana bumi kita ini sangat teratur. Ya, bagaimana alam semesta ini, ya, baik tata surya kita ini, semuanya sangat teratur. Nah, ilmu pengetahuan memberitahukan kepada kita bahwa hidup tidak akan mungkin pernah terjadi tanpa adanya suatu keteraturan di dalam dunia ini, sebagaimana yang kita alami sekarang. Ya, bagaimana kita merespon hal ini? Nah, berarti terlihat ada sebuah rancangan yang sangat akurat, yang sangat cerdas, ya, yang menopang kehidupan ini. Dan ini mengisyaratkan adanya satu pencipta yang telah menjadikan
alam semesta ini yang tampaknya sangat kompleks, rumit, tetapi teratur. Ya, itu adalah Allah. Kalau kita menemukan sebuah botol aqua ya di padang gurun, tentu kita tidak akan berpikir bahwa botol aqua tersebut ada di padang gurun itu dengan sendirinya. Pasti muncul di dalam pikiran kita ada seseorang yang sudah melalui tempat ini dan meninggalkan botol aqua di padang gurun tersebut. Nah, kepercayaan bahwa alam semesta berkembang secara tiba-tiba, seperti teori yang mengatakan bahwa dunia ini ya, Big Bang Theory terjadi begitu saja karena ada sebuah ledakan besar. Nah, ini sebenarnya sebuah kemustahilan. Ya, tidak mungkin. Ya, karena itu kalau kita percaya bahwa alam semesta ada begitu saja dan berkembang secara tiba-tiba dari suatu ketiadaan, ini sebenarnya membutuhkan iman yang lebih besar daripada iman yang kita butuhkan untuk percaya kepada Allah. Nah, pertanyaan terakhir yang ketiga, mengapa semua jenis kebudayaan berpegang pada sebuah nilai-nilai moral yang objektif? Nah, beberapa di antara nilai-nilai yang spesifik itu beraneka ragam jenisnya. Tetapi setiap jenis kebudayaan yang ada di dunia ini dapat merasakan kebenaran dan kesalahan serta mengharapkan ditegakkannya keadilan. Nah, ada sebuah standar yang universal ya, untuk nilai-nilai moral dan keadilan yang objektif. Nah, ini menunjukkan standar yang tinggi. Nah, dari mana manusia mendapatkan standar tersebut, nilai moral tersebut? Jawabannya adalah dari Allah. Nah, karena itu saudaraku, ketika seluruh bukti-bukti telah dipertimbangkan, ya bukti-bukti itu sebenarnya mendukung keberadaan dari pribadi Allah yang adalah roh. Dia adalah Allah yang sangat besar, berbeda dari dunia ini. Ya, dia adalah Allah yang cerdas yang telah menjadikan dunia ini. Dia bertindak aktif di dalam dunia ini untuk memelihara. Nah, karena itu saudaraku, Allah dan pengetahuan mengenai keberadaan dirinya ini menjadi dimungkinkan. Ya, kita akan menerima lebih daripada sekedar bukti-bukti ketika kita membuka halaman-halaman Alkitab dan kita percaya kepada kebenaran yang di dalamnya. Ya, dan melalui upaya-upaya tersebut, ketika kita menyelidiki secara objektif dan tulus dengan hati yang terbuka, ya, maka kita pasti akan diganjar dengan pengenalan yang lebih lagi dan cukup kepada Allah kita. Ya, saya terbuka dengan diskusi di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi saudara, ya silahkan di like, di subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya berdoa Tuhan memberkati kita. Salam.